Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai dynamic programming. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dulu. Yang pertama itu ada Purbadi Wijaya dengan NIM 4611419065. Selanjutnya ada Hana Dewi Sofia dengan NIM 4611421012. Lalu ada Jessica Delina Pramaswari dengan NIM 4611421068. Dan terakhir ada saya sendiri, Muhammad Agili Zuhad dengan NIM 4611421080. Dynamic programming adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahap atau stage dengan sedemikian sehingga solusi persoalan dapat dipandang sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Kata program tidak ada kaitannya dengan pemrograman. Istilah dinamis muncul karena pencarian solusinya melakukan perhitungan dengan menggunakan tabel yang dapat berkembang. Program dinamis digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan optimasi atau maksimasi dan minimasi. Perbedaan algoritma greedy dengan program dinamis ialah greedy hanya satu rangkaian keputusan yang dihasilkan, sedangkan dynamic programming atau program dinamis lebih dari satu rangkaian keputusan yang dipertimbangkan. Pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas adalah jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Ongkos pada tahap K plus 1 sama dengan ongkos yang dihasilkan pada tahap K ditambah ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1 atau CK, K plus 1. Berikut adalah ilustrasi untuk prinsip optimalitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana Dewi Sofia. Selanjutnya yaitu karakteristik persoalan dengan dynamic programming. Persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage yang pada setiap tahapnya diambil satu keputusan. Dan masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada suatu tahap. Kemudian, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Next. Kemudian, ongkos atau cost pada suatu tahap meningkat secara teratur steadily dengan bertambahnya jumlah tahapan. Ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos dari tahap tersebut ke tahap berikutnya. Selanjutnya, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K plus 1. Dan prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Kemudian ada dua pendekatan dynamic programming. Program dinamis maju atau forward atau up-down, perhitungan dilakukan dari tahap 1, 2, sampai n-1, n. Kemudian program dinamis mundur atau backward atau bottom up, perhitungan dilakukan dari tahap n, n-1, 2, kemudian 1. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Dari dua tahap tersebut, misalkan X1, X2, XR menyatakan dua ubah atau variabel keputusan yang harus ditentukan masing-masing untuk tahap 1, 2, sampai dengan N, maka yang pertama kita akan melakukan program dinamis maju. Program dinamis bergerak mulai dari tahap 1, terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap N. Rangkaian peubah keputusan adalah X1, X2, sampai Xn. Yang kedua, melakukan program dinamis mundur. Program dinamis bergerak mulai dari tahap N, terus mundur ke tahap N-1 dan N2, dan seterusnya sampai tahap 1. Rangkaian peubah keputusan adalah Xn, Xn-1, dan seterusnya sampai X1.
Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan algoritma program dinamis. Yang pertama adalah mengkarakteristikkan struktur solusi optimal, yaitu tahap, variabel keputusan, status atau state, dan sebagainya. Yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal, yaitu hubungan nilai optimal suatu tahap dengan tahap sebelumnya. Dan yang ketiga, hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur menggunakan tabel. Dan yang keempat, rekonstruksi solusi optimal. Ini merupakan pilihan yang opsional. Rekonstruksi solusi secara mundur. Next. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari dynamic programming. Kelebihan yang pertama yaitu proses pemecahan masalah kompleks dibagi menjadi sub-sub kecil sehingga rangkaian masalah jadi lebih jelas untuk diketahui. Dan yang kedua, dapat diaplikasikan untuk berbagai macam masalah pemrograman matematik karena lebih fleksibel dibanding teknik optimasi lain. Yang ketiga, prosedur perhitungan dynamic programming juga memperkenankan analisis sensitivitas terdapat pada setiap variabel, status maupun pada tahap keputusan stage. Dan yang keempat, dapat menyesuaikan sistematika perhitungannya menurut ukuran masalah yang tidak selalu tetap melakukan perhitungan satu persatu secara lengkap dan menyeluruh. Lalu untuk kekurangannya ada 3. Yang pertama, penggunaan DP atau dynamic programming jika tidak dilakukan dengan tepat akan mengakibatkan ketidakefisienan biaya dan waktu. Karena dalam menggunakan dynamic programming diperlukan keahlian, pengetahuan, dan seni untuk merumuskan suatu masalah yang kompleks. Yang kedua, dynamic programming tidak memiliki suatu bentuk formulasi matematis yang beku untuk digunakan secara konsekuen sehingga perhitungan untuk menghasilkan keputusan optimal yang dilakukan terbatas pada kondisi tertentu. Dan yang terakhir, peningkatan variabel keadaan yang digunakan dalam perhitungan dynamic programming akan menambah beban komputer serta menambah lama waktu perhitungan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.